Ada salah satu topik juga nih Pak yang lagi ramai dibicarakan, di mana Presiden Jokowi sempat membahas soal PPKM. Ada rencana bahwa PPKM akan dilonggarkan. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri melihatnya seperti apa? Apakah keputusan ini cenderung terburu-buru atau memang kita sudah siap untuk membuka PPKM ini? Jadi Pak Presiden itu sebenarnya sangat tahu peta yang ada di lapangan. Jadi setiap kali rekomendasi itu tajam. Ya. Kami punya pengalaman pada saat Lebaran tahun lalu. Kita deg-degan itu. Karena Pak Presiden mengharuskan kita tidak boleh melakukan penyekatan sama sekali. Dan benar bahwa kita berjibaku ya, di penyeberangan dan di daerah Cipali, sehingga mesti one way dan sebagainya. Ada sedikit masalah lah gitu. Tapi apa yang kita lakukan, alhamdulillah lah. Pak Presiden juga mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan yang saya sampaikan, pemetaan itu jitu karena ternyata setelah itu nggak ada kenaikan COVID kan. Jadi pada setelah itu, nah kalau sekarang Pak Presiden bicara akan mengakhiri PPKM, kelihatannya komprominya adalah mengakhiri PPKM, tetapi peduli lindungi tetap harus dilakukan di udara dan kereta api. Karena itu kan ada suatu waktu tertentu untuk bersama, ya, di udara dan kereta api itu masih diberlakukan. Saya pikir saya cukup mengerti apa yang dilakukan. Kita ingin ekonomi kita bergerak. Dan apa yang didiskusikan oleh Pak Presiden itu sudah mendengar banyak pihak. Dan kita secara rutin mengadakan rapat baik luring maupun daring ke Menko Marinvest, lalu Pak Menko Marinvest melakukan kepada Presiden, kami juga melakukan ratas-ratas dengan Pak Presiden melaporkan tentang situasi itu. Oke, berarti untuk menyimpulkan menurut Pak Budi memang kita sudah siap ya untuk membuka PPKM ini, menjadikan seperti situasi semula agar ekonomi kita juga semakin baik begitu ya Pak. Oke, untuk menutup perbincangan kita pada sore hari ini, dari Kementerian Perhubungan sendiri Pak Budi, untuk 2023 fokus atau proyek-proyek akan menjadi fokus, ini apa Pak? Ya, kita memang mendapat pesan dari Presiden maupun Pak Menko Marinvest agar kita menyelesaikan tugas-tugas yang terutama yang besar itu diselesaikan, jangan sampai nggak deliver. Apa itu? Kayak Patimban, ya. Patimban kan kita sudah berhasil membangun. Car terminal udah bagus, kita akan mulai di kontainer. Nah itu kita usahakan deliver dan juga jalan tol mulai dibangun. Insya Allah 2004 selesai. Yang lain adalah yang besar juga adalah Kuala Tanjung. Ya. Laut itu secara umum kita harus pinpoint apa saja yang masalah. Laut itu ada 3. Satu, mengaktifkan Kuala Tanjung dengan international operator, bisa kerjasama. Yang kedua, memastikan tol laut itu bekerja dengan baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana angkutan-angkutan perintis itu tetap jadi. Supaya saudara-saudara kita yang di Indonesia bagian timur itu jalan. Jadi kita akan increase itu semuanya dan kita kawal dengan baik. Kalau di sektor kereta api, ada banyak yang kita persiapan, finalisasi. Satu itu kereta api Makassar Parepare. Insya Allah Presiden akan meresmikan pada Februari 2023. Dengan pertama kali angkutan barang, sehingga dia memiliki kekuatan ekonomis. Yang kedua, seperti yang kemarin Pak Presiden sudah meninjau, LRT. LRT itu sebenarnya sekarang udah 90% physically. Tapi kita butuh commissioning, artinya kolaborasikan, mengkoordinasikan sistem dengan fisik. Nah itu dibutuhkan 6 bulan dan kita dibantu oleh international consultant agar itu perfect. Kereta api yang ketiga adalah Jakarta-Surabaya kereta cepat. Ini akan kita kawal agar itu bisa beroperasi pertengahan 2003.
Oh, yang keempat ada lagi MRT. Jadi MRT, Kementerian Keuangan itu konsisten untuk menjembatani pemerintah Indonesia dengan Jepang. Jadi kita akan meneruskan kegiatan pembangunan sampai ke Ancol. Kita akan men-settle East-West, ya, East-West dari Bekasi sampai ke Tangerang. Kita akan memberikan suatu konsesi fase 4 dari Fatmawati menuju ke TMI kepada satu investor, bisa Jepang atau bisa yang lain, ya. Kita akan signing, sehingga utara, selatan, timur, barat, bahkan yang timur barat ada second line dari Fatmawati sampai ke Taman Mini, sehingga LRT itu bisa segi empat dengan MRT, ya, dan ini bisa muter dan bisa terkoneksi ini bisa begitu ya, Pak? terkoneksi. Oke, mungkin masih berkaitan dengan 2023 itu tadi proyek-proyek akan difokuskan. Kalau dari rencana kebijakan mungkin Pak, ini kan yang sering disebut-sebut adalah penyesuaian tarif KRL. Mungkin bukan penyesuaian tarif tapi ada rencana subsidi. Mungkin boleh jelaskan sedikit Jadi Pak gini, Budi. sebenarnya ini domennya Pak Menko untuk menetapkan. Saya hanya akan mengatakan kita tidak akan memberikan beban pada masyarakat. Kami usahakan ini tetap dikip, ya. Beban pada masyarakat itu akan kita jaga, tidak akan bertambah. Ya, tentu keputusan ini akan kita lakukan lagi setelah kita melakukan diskusi lebih banyak. Tapi message utama, kita tidak akan menambah beban pada masyarakat. Oke, berarti masih belum tersebut ya Pak rencana Ya, penyesuaian atau subsidi silang Ya, ini ya. akan diterapkan kapan itu masih belum. Dan Ya, besarannya secara teknis juga masih belum. Lagi dibicarakan. dikoordinasikan. Oke, baik.